Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Selamat pagi peserta didik paket C kelas 9. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi untuk melaksanakan proses belajar mengajar. Pada kesempatan ini kita mulai dengan pelajaran dengan Quran surat Al-Insyirah. Jadi materi kita pada hari ini adalah Quran surat Al-Insyirah, di mana kita ketahui bersama bahwa sebagian kita sudah menghafal surat tersebut. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh, marilah sama-sama kita awali kegiatan belajar mengajar kita ini dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita masuk kepada pembelajaran kita tentang surat Al-Insyirah, yang mana dalam surat Al-Insyirah ini ada peta konsep yang harus kita lihat, kita pelajari untuk mempermudah pembelajaran kita pada kesempatan ini. Dalam surat Quran surat Al-Insyirah yang sama-sama kita sudah berusaha untuk menghafalnya, insya Allah semuanya sudah menghafalnya dan berhasil menghafalnya. Kemudian untuk menghafalnya ini ada pembiasaan. Kita harus pembiasaan terhadap diri kita sehingga kita dapat mudah dengan menghafal. Kemudian setelah itu kita berusaha untuk melatih diri kita untuk menyalin, menulis. Dan setelah itu kita melaksanakan penerapan isi kandungan yang ada di dalam surat Al-Insyirah. Alam nasrah lak. Baiklah, di sini ada surat Al-Insyirah yang dibaca oleh masing-masing kita. Pembiasaan untuk membaca Al-Quran dan berusaha menghafalnya surat Al-Insyirah. Marilah sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Terjemahan surat Al-Insyirah ayat 1-8. Ayat pertama, bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu. Kemudian ayat ketiga, yang memberatkan punggungmu. Ayat keempat, dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu. Kemudian ayat berikutnya yaitu ayat kelima, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Ayat ke-6, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Ayat ke-7, maka
apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Ayat ke-8, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Peserta didik sekalian, surat Al-Insyirah telah kita baca dan juga maknanya telah kita baca. Surat ini berkaitan erat dengan surat sebelumnya, yaitu surat Ad-Duha. Surat ini ditujukan kepada Nabi dan diperluas kepada semua orang yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang syarat dengan kebutuhan. Mulai dari kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan makan, minum, dicintai, dihargai, dan sebagainya. Ketika keinginan atau kebutuhannya tidak terpenuhi, maka timbul masalah di dalam dirinya. Dalam surat Al-Insyirah, Allah memberikan pesan-pesan dan ajaran bagaimana cara yang paling baik dalam menghadapi masalah. Berikut ini isi pesan dan ajaran dari surat Al-Insyirah sebagaimana tersebut, yaitu berikut ini isi pesan dan ajaran dari surat Al-Insyirah tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada manusia bahwa Dia Allah telah memberikan nikmat yang jumlahnya tiada terhitung. Tahukah kamu bahwa ketika sedang mengeluh, kita lupa bahwa seakan-akan kita tak pernah mendapatkan nikmat. 2. Setiap masalah pasti ada penyelesaiannya. Setiap kesulitan tentu ada jalan keluarnya. Oleh karenanya, kita diperintahkan untuk terus berusaha mencari jalan keluar yang paling baik ketika mendapatkan masalah. Hal ini tidak menyelesaikan masalah, malahan menambah masalah. Oleh karenanya, kita diperintahkan untuk terus berusaha mencari jalan keluar yang paling baik ketika mendapatkan masalah. Kemudian, bagaimana cara terbaik yang harus dilakukan? Caranya adalah dengan berzikir, beribadah, introspeksi diri. Apa yang masih kurang? Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon agar segera ditunjukkan jalan keluarnya. Yang ketiga, ketika telah selesai menyelesaikan suatu pekerjaan, maka dengan segera melakukan pekerjaan yang lain. Hal ini mengisyaratkan bahwa kita diperintahkan untuk menjadi umat yang rajin bekerja dan kreatif, tidak menjadi umat yang pemalas. Contoh orang yang malas adalah baru mau bekerja kalau sudah tidak mempunyai uang. Sikap mental semacam ini tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk bekerja keras, tekun, gigih, dan ulet, sehingga
tidak hidup kekurangan, bahkan kalau bisa membantu orang lain. Wallahu a'lam. Sukses atau tidaknya suatu pekerjaan ditentukan oleh sejauh mana semangat seseorang dalam berusaha sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Man jadda wajadda, man jadda wajada." Selain itu, kita juga diperintahkan untuk berserah diri kepada Allah, karena Dialah yang Maha Kuasa dan menentukan segalanya. Kemudian, jangan cepat puas dan menyombongkan diri ketika sukses. Dan jangan cepat menyerah ketika menemui kendala. Sebaliknya, kita ajarkan untuk bersyukur ketika sukses dan tetap sabar ketika menemui rintangan. Sekali lagi kami ulangi, janganlah kita menjadi orang yang cepat puas dan jangan sekali-kali kita menyombongkan diri ketika kita menjadi orang yang sukses. Dan jangan juga kita cepat menyerah ketika kita menemui kendala, menghadapi cobaan-cobaan. Sebaliknya, kita ajarkan untuk bersyukur. Sebaliknya kita harus bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla ketika kita sukses, dan hendaknya kita tetap sabar ketika menemui berbagai macam rintangan ataupun menemui berbagai macam cobaan. Hikmah dari surat Al-Surah Al-Insyirah Allah subhanahu wa ta'ala di antaranya telah kita sebutkan satu persatu. Kemudian sebagai tugas, silahkan dibuat suatu rangkuman untuk menentukan hikmah yang terkandung di dalam surat Al-Insyirah. Mungkin demikian pertemuan kita pada kesempatan siang hari ini. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.